Efraldo Saragi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Departemen Akuntansi, dan pada saat ini merupakan salah satu mahasiswa yang melakukan program KKN di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Tahun ini berbeda dengan KKN tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun sebelumnya kita diterjunkan langsung ke pedesaan secara berkelompok, namun pada tahun ini karena pandemi COVID-19 kita harus melaksanakan secara individu di daerah masing-masing. Pada tahun ini, KKN Undip mengangkat tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang berbasis pada tujuan berkelanjutan atau SDGs. Oleh karena itu, saya mengusung dua program utama. Yang pertama berfokus pada pemberdayaan UMKM, dan yang kedua berfokus pada protokol kesehatan seperti pembuatan tempat cuci tangan dan juga pembuatan poster protokol pencegahan virus corona di kantor kelurahan. Sebagai salah satu daerah otonom dengan status kota, maka kedudukan, fungsi, dan peranan Kota Medan cukup penting dan strategis baik secara regional maupun nasional. Bahkan, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan sering digunakan sebagai barometer dan tolak ukur dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian utara, sehingga relatif dekat dengan kota-kota atau negara yang lebih maju seperti Pulau Penang, Kuala Lumpur Malaysia, dan juga Singapura. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1992 telah memekarkan kecamatan yang ada di Kota Madia, daerah tingkat 2 Medan, menjadi 21 kecamatan dengan 151 kelurahan dan juga 2001 lingkungan. Kelurahan Tanjung Rejo merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kelurahan Tanjung Rejo terdiri dari 24 lingkungan yang dikepalai oleh satu kepala lingkungan di tiap lingkungannya, didiami oleh 9.903 keluarga dengan total jumlah penduduk sebanyak 35.495 jiwa. Mayoritas penduduk bekerja sebagai pegawai, pengusaha, dan beragam profesi lainnya. Kelurahan ini memiliki potensi yang cukup besar. Terlihat dari letaknya yang berada di kota, banyak sekolah yang berdiri mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dan juga terdapat salah satu universitas yang berdiri di kelurahan ini, yaitu Universitas Medan Area. Masyarakat di sini juga telah memiliki akses yang memadai, baik dalam hal jalan, akses transportasi, dan juga akses pendidikan. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan dalam pelaksanaan KKN Undip Tim 2 tahun 2020, saya menemukan terdapat dua permasalahan utama yang terjadi di Kelurahan Tanjung Rejo. Yang pertama adalah banyaknya pedagang serta pelaku usaha kecil menengah yang mengalami kesulitan dalam melakukan penjualan selama masa pandemi COVID-19. Hal ini tentu tidaklah mengherankan dikarenakan menurut data, penjualan UMKM semakin menurun di kala pandemi COVID-19 dan dibutuhkan solusi nyata untuk memberdayakan UMKM di masa pandemi ini. Lalu, permasalahan yang kedua adalah masih kurangnya kepedulian masyarakat terutama di kantor Kelurahan Tanjung Rejo untuk mengikuti protokol kesehatan. Masih banyak masyarakat yang ketika mengharapkan pelayanan di kantor Kelurahan Tanjung Rejo tidak mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum memasuki kantor. Di kantor Kelurahan Tanjung Rejo sendiri, belum ada protokol pencegahan virus corona di tempat pekerjaan. Inilah yang menjadi dua fokus permasalahan yang tentunya akan saya tanggulangi melalui program-program saya. Program pertama yaitu saya membuat modul pemberdayaan UMKM di tengah pandemi COVID-19 dan melakukan sosialisasi isi modul tersebut kepada para pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Tanjung Rejo. Modul ini berisi 5 pembahasan utama, dimulai dari pengertian UMKM hingga pengelolaan keuangan UMKM. Adanya modul ini tentunya dapat membantu para pelaku UMKM yang kini mengalami kelesuan dalam penjualan dan diharapkan dapat memberdayakan para pelaku usaha kecil di tengah ketidakpastian perekonomian yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Lalu, program saya yang kedua adalah membuat tempat cuci tangan sederhana dan poster pencegahan penyebaran virus corona di tempat kerja.
Pentingnya protokol kesehatan di kala pandemi menjadi hal yang saya fokuskan dalam mengembangkan program KKN. Pada kantor Kelurahan Tanjung Rejo belum disediakan tempat cuci tangan dan protokol kesehatan di tempat kerja. Sehingga diharapkannya dengan program ini, baik masyarakat dan aparatur pelayanan publik dapat mengikuti dan menyadari akan pentingnya pencegahan penyebaran virus corona. Buat tas aja sudah bagus, walaupun bukan sebagusnya tapi memang sudah memadai dengan kantor teman ke depannya. Alangkah ada satu arahan lampu tanda panah dari depan supaya apa? Supaya masyarakat itu belum sampai ke tempat cuci tangan tapi sudah ada arahan, ada panduan arah ke belakang untuk bercuci tangan. Itu sudah ada di pintu masuk misalnya. Jadi masyarakat dari jauh sudah diarahkan, merasa dirinya diarahkan, tidak akan kemana-mana sebelum berurusan. Baik, Pak. Gitu ya. Yang sebesar-besarnya buat Sedia Evaldo, mahasiswa KKN 2017 Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomi atau Akuntansi, yang telah memberikan saya modul ini. Dan setelah membaca modul ini, saya lebih mengerti dan memahami bagaimana cara proses produksi suatu produk, dari mulai menentukan label nama, pemasaran, dan cara pembukuan yang sederhana untuk kami ibu rumah tangga yang mempunyai produk UKM. Terima kasih sekali lagi buat Sedia Evaldo. Dan harapan saya semoga ke depan mahasiswa-mahasiswa di Universitas Diponegoro lebih maju lagi dan menjadi pemuda-pemuda yang tangguh di dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, kami sudah mengikuti sosialisasi pemberdayaan UMKM ya. Jadi untuk itu saya lebih jelas, lebih bisa mengelola keuangan dalam usaha kecil-kecilan saya. Dan untuk kedepannya, saya harapkan mahasiswa yang bersangkutan lebih bisa terjun ke usaha-usaha kecil seperti saya ini, agar semua bisa mengelola keuangan dengan baik. Demikian, terima kasih.